Saudara, saya mengajak saudara untuk membuka 1 Timotius pasal 4. Kita akan melihat ayat 8 dan yang ke-9. 1 Timotius 4 ayat 8 dan 9. Nah, kita tahu bahwa Paulus di sini berbicara kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, yang sedang membalakan gereja di Efesus. Nah, perhatikan ayat yang ke-8 di sana. Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, perhatikan kalimat itu. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengapa? Karena mengandung janji baik untuk hidup ini, yaitu kehidupan kita di bumi ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Kehidupan kita bersama dengan Tuhan nanti di surga. Nah, perhatikan ayat yang ke-9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Paulus mengatakan di ayat yang ke-9 bahwa ada suatu perkataan yang benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan apa itu? Nah, jelas dalam konteksnya kita tadi membaca perkataan itu dapat kita temukan di ayat yang ke-8, di mana Paulus mengatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi, haleluya, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, perhatikan di ayat yang ke-8, Paulus membandingkan manfaat dari dua hal, yaitu latihan badani atau olahraga dan ibadah. Latihan badani itu berguna, amin, tetapi terbatas. Mengapa? Karena latihan badani itu hanya menguntungkan satu aspek saja dalam kehidupan kita, yaitu kesehatan jasmani kita. Tetapi Paulus mengatakan di sini, ibadah itu berguna. Haleluya. Ibadah itu menguntungkan, bermanfaat dalam segala hal, menguntungkan segala aspek kehidupan manusia sekarang dan juga nanti di surga. Jadi yang Paulus katakan di sini adalah orang yang beribadah, haleluya, menerima upah dari Tuhan sekarang dan juga nanti di surga. Haleluya. Ibadah tidak pernah merugikan kita. Amin. Malah Alkitab mengatakan ibadah ini menguntungkan kita, berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sementara kita akan masuk ke tahun yang baru, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu di sini, pentingnya ibadah ini. Ibadah ini berguna, Alkitab mengatakan, dalam segala hal. Dalam hidup kita, di bumi ini, dan nanti juga di surga. Lalu pertanyaannya adalah ini, apa artinya ibadah? Perhatikan ayat yang ke-8 lagi. Paulus mengatakan ibadah itu berguna. Lalu apa artinya ibadah? Nah, jelas dalam pemikiran kita, terutama bagi kita yang ada di Indonesia, ibadah mengandung arti ikut kebaktian.
Jelas itu tidak yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Paulus sudah mengatakan ikut kebaktian. Paulus mengatakan ibadah. Sekali lagi, kalau kita membuka kamus Alkitab, kita bisa mengerti bahwa ibadah di ayat yang ke-8 ini mengandung arti hidup, hidup untuk Tuhan. Haleluya. Ibadah itu artinya hidup untuk Tuhan. Artinya pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya memuliakan Dia. Haleluya. Pekerjaan kita, pelayanan kita, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Alkitab mengatakan kalau kita hidup seperti ini, maka kehidupan yang kita pilih ini berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun juga untuk hidup yang akan datang. Saudara, hari ini saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan setiap kita manfaat ibadah atau hidup untuk Tuhan. Haleluya. Yang pertama adalah ini, saudara. Ibadah itu, artinya kalau kita hidup untuk Tuhan, kehidupan seperti itu mendatangkan perlindungan bagi kita. Perlindungan bagi kita. Nah, sekarang mari kita buka Kisah pasal 27. Kita akan lihat contoh di sini, seorang yang beribadah kepada Allah, dan bagaimana Allah melindungi kehidupannya. Ibadat Kisah 27 ayat 20 sampai 25. Kisah 27 ayat 20 sampai 25. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah, saudara, di sini kita tahu ceritanya. Paulus telah naik banding kepada Kaisar. Jadi dia harus dikirim ke Roma. Dan dia bersama dengan orang-orang tahanan yang lainnya naik sebuah kapal ke Roma. Tetapi pelayaran kapal mereka dari Kreta dilanda angin badai. Nah, perhatikan di sini. Apakah Tuhan meninggalkan Paulus? Kita membaca ceritanya di sini, dia melindungi Paulus. Mengapa? Karena Paulus adalah orang yang beribadah kepada Tuhan.
Dari mana saya tahu? Nah, perhatikan lagi ayat 23 sampai 25. Nah, perhatikan di sana. Paulus mengatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah, perhatikan di ayat-ayat ini, Paulus mengatakan 3 hal tentang dirinya yang mencerminkan ibadahnya kepada Allah. Yang pertama, ayat 23, dia mengatakan, aku menyembah Allah. Haleluya. Orang yang beribadah menyembah hanya Allah. Katakan amin. Yang kedua, Paulus mengatakan, bukan hanya aku menyembah Allah, perhatikan ayat 23 di sana, dia juga mengatakan, aku miliknya Allah. Aku bukan milik aku lagi, aku miliknya Tuhan. Haleluya. Banyak orang yang klaim aku menyembah Allah, tapi milik diri sendiri. Paulus mengatakan, aku menyembah dia, dan aku bukan milikku lagi, aku miliknya. Amin. Bisakah kita mengatakan hal yang sama? Aku miliknya. Amin. Orang yang beribadah mengatakan, aku milik dia. Bukan aku milikku. Aku milik orang lain. Aku miliknya Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, ayat 25, perhatikan di sana. Paulus mengatakan, aku percaya pada Allah. Bahwa apa yang dia katakan kepadaku akan digenapi. Haleluya. 3 statement ini mencerminkan ibadah Paulus kepada Allah. Nah, ingat, ibadah mengandung arti hidup untuk Tuhan, bukan ikut kebaktian. Paulus di sini mengatakan, aku menyembah Allah, aku miliknya Allah, aku percaya kepada Allah. Kata-katanya di sini mencerminkan seseorang yang beribadah kepada Allah. Kata-katanya di sini mencerminkan hatinya yang melekat kepada Tuhan. Haleluya. Saudara ingat Mazmur 91 ayat 14 mengatakan bahwa Tuhan meluputkan, Tuhan membentengi orang yang hatinya melekat kepadanya. Amin. Tuhan meluputkan, membentengi orang yang hatinya melekat kepadanya. Hati Paulus melekat kepada Allah. Dan Allah melindungi kehidupannya. Perhatikan di sini, saudara. Pada hari itu, Allah menyelamatkan 275 orang lainnya. Karena ada 1 orang beribadah di tengah-tengah mereka. Haleluya. Ada 1 orang di antara tahanan-tahanan itu yang beribadah kepada Allah. Dan karena Paulus ini, mereka semua diselamatkan. Katakan amin. Di Daniel pasal yang ke-6, saudara nggak usah buka di sana. Kita membaca cerita para pejabat tinggi dan para wakil Raja Dairus mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Dan mereka mengatakan, kita tidak dapat menemukan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam satu hal, yaitu ibadahnya kepada Allah. Lalu Raja mengeluarkan larangan. Raja mengatakan, oke, mulai hari ini,
Tidak boleh ada orang yang menyampaikan permohonan kepada dewa atau manusia manapun kecuali raja sendiri. Kita mengatakan Daniel mendengar larangan ini dari raja. Dan kita mengatakan pada hari itu juga Daniel pulang ke rumahnya, dia membuka jendelanya, dan kita mengatakan 3 kali dalam 1 hari, Daniel berlutut di hadapan Allah, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Daniel adalah orang yang beribadah, hidup untuk Tuhan. Nah, jelas apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya. Daniel dimasukkan ke gua singa. Lalu apa yang Daniel temukan di gua singa? 2 hal. Yang pertama, dia menemukan singa. Jelaskan di gua singa ada singa. Betul apa tidak? Tapi di gua singa, bagi orang yang beribadah, ada juga malaikat. Amin. Ada juga malaikat. Ada singanya, pasti ada singanya. Namanya gua singa, sudah. Tetapi di sana Allah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu. Nggak ada yang bisa makan Daniel. Meskipun dia dikelilingi oleh singa-singa yang lapar. Kenapa? Daniel hidup untuk Tuhan. Haleluya. Hatinya melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku akan luputkan engkau. Aku akan jaga engkau. Aku akan bentengin engkau. Karena engkau punya hati melekat kepadaku. Haleluya. Saudara ingat apa yang dikatakan di Mazmur 34 ayat 20. Dikatakan di sana, kemalangan orang benar itu banyak. Alkitab tidak menyembunyikan fakta ini. Alkitab mengatakan, kalau engkau orang benar, hidupanmu pasti enak, tanpa masalah. Alkitab mengatakan, kemalangan orang benar, kesusahan orang benar, itu enggak sedikit, banyak bahkan. Tapi jangan lupa, pemazmur belum selesai berbicara di sana. Dan dia mengatakan, tetapi. Jangan lupa tetapinya. Ya, kemalangan orang benar itu banyak. Amin. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Dari semuanya. Haleluya. Amin. Iya benar, ya banyak kemalangannya. Lalu Tuhan mengatakan, aku akan melepaskan engkau dari semuanya. Apa yang kita lihat di sini? Hidup untuk Tuhan. Mendatangkan perlindungan. Ya akan ada singa-singa. Akan ada orang jahat. Akan ada orang yang enggak karu-karuan itu. Akan ada banyak tantangan. Kesusahan. Ya ada. Tetapi Tuhan ada bersamamu. Haleluya. Mengapa? Karena hatimu melekat kepadanya. Jadi yang pertama, ibadah mendatangkan perlindungan. Yang kedua, saya berbicara tentang manfaat ibadah. Paulus mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji untuk hidup kita sekarang ini dan juga nanti di surga. Haleluya. Yang kedua, ibadah itu juga mendatangkan panjang umur. Panjang umur. Nah, saya mengajak saudara membuka Amsal 3 ayat 1 dan 2. Apakah koneksinya oke di sana? Bisa? Ya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kali urang. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik. Jelas, Pak. Amin. Jelas. Jelas ya. Dan juga perlu diketahui tadi saya katakan voltasenya di sini itu rendah karena saya kira ini kabupaten, masih kabupaten ya, rendah. Jadi komputer saya ini baterinya ini merosot dengan cepat ya. Karena input supply listriknya kurang sekali. Tapi nggak apa-apa, Tuhan akan menolong. Haleluya. Amsal pasal yang ketiga.
ayat 1 dan 2. Pak Andrew, 2024, bagaimana aku hidup? Ibadah. Hidup untuk Tuhan. Gak usah macam-macam. Gak usah ribut-ribut, saudara. Hidup untuk Dia. Haleluya. Perhatikan. Di sini Amsal mengatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah, perhatikan di sana. Penulis Amsal ini mengatakan, hai anakku, janganlah engkau lupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Ibadah termasuk hidup dalam firman. Mendengarkan firman. Hati kita memelihara perintahnya. Dan Alkitab mengatakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera. Buat apa panjang umur tetapi nggak ada sejahtera? Buat apa panjang umur stres terus setiap hari? Buat apa? Alkitab mengatakan di sini panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera. Amin. Akan ditambahkannya kepadamu. Haleluya. Saudara, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel di Ulangan Fatsal yang kelima, ayat 32 dan 33. Intinya di sana, Tuhan mengatakan, kalau engkau, bangsa Israel, menuruti perintahku, maka engkau akan hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu. Haleluya. Itu yang Tuhan katakan kepada umat perjanjiannya di PL. Atau yang mengatakan seperti ini, Pak, itu kan janji panjang umur buat orang-orang di PL. Bagaimana kita, orang-orang di PB? Nah, sekarang mari kita lihat PB. Bahwa hidup beribadah itu memperpanjang umur kita. Nah, perhatikan Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Saudara, ibadah itu memperpanjang umur. Haleluya. Lihat di sini, Efesus 6, ayat 1 dan 2. Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus. Dan di bawah inspirasi Roh Kudus, dia mengatakan kalimat ini. Ini kepada jemaat di Efesus. Dia mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Apa janjinya? Ayat yang ketiga. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Di sini Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen di Efesus. Nah, saya ingin saudara memperhatikan di sini. Menghormati ayah kita dan ibu kita adalah ibadah kepada Tuhan. Amin. Ibadah itu lebih daripada ikut kebaktian. Ibadah tidak hanya terjadi di gereja, tapi juga harus di rumah kita. Dan dimanapun kita berada. Ibadah artinya hidup untuk Tuhan. Menghormati orang tua kita adalah bagian ibadah kita kepada Tuhan. Dan Paulus mengatakan, kalau kita hidup seperti itu, apa yang kita hidupi
akan memperpanjang umur kita. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita lompat di 1 Petrus pasal yang ketiga. Ibadah mendatangkan panjang umur. 1 Petrus pasal yang ketiga. Dan lihat di sini, kita tahu 1 Petrus adalah bagian dari PB, betul apa tidak? Dan Petrus mengatakan di sini, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian, berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, perhatikan di sana. Paulus berbicara mengenai menjaga lidah kita. Dia berbicara mengenai ucapan-ucapan kita. Kita harus berhati-hati apa yang kita ucapkan. Dia juga berbicara mengenai kita menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Kita mencari perdamaian, dan kita berusaha mendapatkannya. Saudara, mengekang lidah kita, menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, mencari perdamaian, semuanya itu adalah hidup untuk Tuhan. Semuanya itu termasuk ibadah, yaitu hidup untuk Tuhan. Apa akibatnya kalau kita hidup seperti itu? Petrus mengatakan, engkau akan melihat hari baik. Siapa di sini mau lihat hari-hari jahat? Hari-hari sakit? Hari-hari kecelakaan? Nggak ada. Semua kita mau hari-hari baik. Oh, saya berdoa 2004 itu hari-hari baiknya setiap hari. Oh ya, ibadah. Itu kuncinya. Kita mengatakan di sini, kalau engkau ibadah, engkau akan lihat hari-hari baik. Kita semua mau melihat hari-hari baik di tahun 2004. Amin. Jadi cukup jelas di sini, saudara, bahwa kita memiliki peranan dalam menentukan panjang atau pendeknya umur kita. Hiduplah untuk Tuhan. Dan Dia akan mengenyangkan kita dengan panjang umur serta sejahtera. Haleluya. Jadi jangan sembarangan ngomong mengenai orang lain. Jangan sebarkan rumor. Jaga mulut kita. Jaga hati kita. Jaga langkah-langkah kehidupan kita. Amin. Mencari perdamaian, Alkitab mengatakan. Dan berusaha mendapatkannya, bukan mencari percekcokan, apalagi menimbulkan perpecahan. Tidak seperti itu. Orang seperti itu tidak beribadah. Orang yang beribadah cinta kesatuan. Amin. Kalau kita hidup seperti itu, firman-Nya mengatakan, bukan saya. Firman-Nya mengatakan, engkau akan lihat hari-hari baik. Amin. Kita akan mengalami kebaikan Allah. Ibadah berguna. Karena ibadah juga akan mendatangkan panjang umur. Tuhan melindungi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saya berbicara mengenai hidup beribadah. Hidup beribadah. Kadang-kadang kita menjadi sangat kompleks mengenai kehidupan kekristenan. Oke, tahun baru. Apa yang harus saya lakukan? Kompleks sekali. Kenapa nggak kembali ke firman? Kenapa nggak kembali ke Alkitab? Kita maunya visi misi dari surga.
Alkitab juga dari surga. Amin. 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 Kembalilah ke Alkitab. Amin. Dan Alkitab mengatakan kalau hidup beribadah. Haleluya. Apalagi yang bisa kita terima kalau kita hidup untuk Tuhan. Mari sekarang kita lihat Mazmur 75. Mazmur 75. Kita lihat ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Sebab bukan dari timur atau dari barat atau bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Nah, perhatikan kata peninggian. Ayat yang ke-7. Sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun, datangnya peninggian itu. Peninggian, sekali lagi bukan kitab, mengandung arti pengangkatan. Mengandung arti kemajuan. Oh, banyak orang di dunia mencari, memburu pengangkatan, mencari promosi. Oh, mereka pakai cara A, B, C, D, E, F. Apapun caranya mereka pakai. Paling penting dapat promosi. Tapi kita adalah anak-anak Allah. Peninggian datangnya dari Allah. Amin. Bukan dengan cara kita sendiri. Cara duniawi. Sikut sini, sikut sana, supaya kita naik. Itu cara dunia. Kita mengalami pengangkatan, peninggian. Tapi dialah yang mengangkat kita sendiri. Amin. Perhatikan di sini. Peninggian datang dari Allah. Misalnya saudara, dari kelas 1 kita naik ke kelas 2. Setelah itu dari kelas 2 kita naik ke kelas 3. Dan seterusnya. Hidup beribadah itu mendatangkan pengangkatan dari Tuhan. Amin. Orang yang hidup untuk Tuhan akan mengalami kemajuan dalam usahanya, dalam pelayanannya. Nggak usah repot-repot. Tuhan akan memajukan dia. Nah, perhatikan di sini. Kita kembali ke 1 Timotius. Pasal yang keempat. Nah, ingat, Paulus berbicara kepada anak rohaninya, Timotius, yang sedang membalakan gereja di Efesus. Nah, perhatikan apa yang Paulus katakan kepada Timotius di sini. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Paulus mengatakan, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata atau kelihatan kepada semua orang. Nah, perhatikan. Paulus mengatakan kepada Timotius, perhatikan semuanya itu. Apa yang dimaksud dengan frasa semuanya itu? Nah, jelas kita tahu kalau kita membaca konteksnya. Kalau kita membaca konteksnya di sini, yaitu ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa semuanya itu termasuk juga melatih dirinya beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Melatih dirinya beribadah kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-7. Dia mengatakan kepada Timotius, tapi jauhilah tahayul, dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, sekali lagi beribadah tidak sama dengan ikut kebaktian ya. Bukan ibadah gereja di sini. Ibadah artinya hidup untuk Tuhan. Dalam gereja, di luar gereja. Bukan ikut kebaktian pertama, kebaktian yang kedua, setelah itu kita mengatakan aku beribadah hari ini. Salah. Ibadah artinya hidup untuk Tuhan.
Dan Paulus mengatakan kepada Timotius, kalau engkau memperhatikan ibadahmu, kalau engkau melatih dirimu beribadah kepada Tuhan, Yes. maka kemajuanmu nyata, kelihatan kepada semua orang. Amin. Maka kemajuanmu. Pada saat itu, Timotius memalakan gereja ya. Paulus mengatakan kepada Timotius, kalau engkau hidup untuk Tuhan, engkau akan mengalami kemajuan dalam pelayananmu. Dan kemajuan itu akan nyata di Amin. mata semua orang. Amin. Nggak usah pura-pura. Nggak usah pamer-pamer. Ibadah. Hidup untuk Tuhan. Amin. Amin. Maka kita akan mengalami apa? Peninggian. Iya. Pengangkatan. Tuhan yang mengangkat, bukan kita ngangkat diri sendiri. Tuhan yang mengangkat. Kenapa repot-repot angkat diri sendiri? Tuhan yang mengangkat. Yes. Tapi kita beribadah Amin. kepadanya. Hidup untuk Tuhan. Amin. Amin. Saudara, di cerita Daniel, pasal yang pertama. Daniel dan 3 anak Ibrani. Nah, kita tahu ceritanya. Sadrak, Misak, Abednego. Mereka ini bersetia beribadah kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan raja. Karena apa? Karena pada waktu itu, pada saat mereka makan, mereka mengkaitkan makan mereka dengan ibadah kepada dewa-dewa. Jadi, Daniel dan ketiga pemuda Ibrani mengatakan, kita tidak akan partisipasi dengan makanan raja. Iya. Malah kita minta makan sayur saja dan minum air. Dan Alkitab mengatakan 10 hari kemudian ditemukan perawakan mereka lebih baik dibandingkan dengan semua orang muda yang lain. Pada saat mereka dihadapkan dengan raja, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di kerajaan Babel. Daniel dan 3 pemuda ini mengalami kemajuan. Dalam tubuh jasmaninya juga dalam studi mereka, sehingga mereka ini lebih cerdas dari semua orang berilmu, semua orang jampi di kerajaan Babel. Mengapa? Karena mereka beribadah kepada Allah. Saudara, kalau kita hidup untuk Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Amin. Haleluya. Tidak perlu mengangkat dirimu sendiri. Saya kadang-kadang melihat banyak pendeta-pendeta, kadang-kadang, wah bersaingan, angkat-angkatan. Memangnya kita apa gitu ya? Main politik di gereja atau bagaimana terjadi? Angkat-angkatan sendiri itu. Saya sampai hari ini, hampir 25 tahun pelayanan, nggak pernah main angkat-angkatan. Diangkat sendiri oleh Tuhan. Haleluya. Nggak ada usaha dari saya, nggak ada. Tuhan yang mengangkat saya. Waktu saya diangkat, ada yang senang, ada yang iri. Ada yang suka cita, ada yang ngamuk. Ya biarin. Yang ngangkat Tuhan. Amin. Kita Amin. ibadah. Haleluya. Kita Amin. ibadah. Jangan salahkan saya. Saya ibadah. Dan dia mengangkat. Haleluya. Urusan selesai. Haleluya, Tuhan baik. Amin. Yang keempat, ibadah juga mendatangkan penyediaan. Penyediaan. Mari kita buka Matius 6 ayat 32 dan 33. Matius 6 ayat 32 dan 33. Lihat di sini. Yesus mengatakan, semuanya itu
dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapakmu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Apa semuanya itu? Baca konteksnya. Baca ayat-ayat sebelumnya. Apa yang engkau makan? Apa yang engkau pakai? Ya. Keperluan sehari-hari. Ya. Yesus mengatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu engkau memerlukan semuanya itu. Siapa yang nggak memerlukan? Kita semua memerlukan, betul apa tidak? Ya. Makanan, pakaian, kebutuhan sehari-hari dipenuhi. Jelas kita memerlukan semuanya. Tuhan tahu. Bapamu tahu. Haleluya. Amin. Perhatikan. Tetapi, ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dahulu. Nah, dua hal perhatikan di sini. Kata carilah dalam bahasa aslinya mengandung arti carilah terus-menerus. Bukan satu kali, satu tahun. Atau pada waktu hari Minggu. Di gereja, tiba-tiba serius. Tiba-tiba cinta Tuhan. Senin sampai Sabtu, nggak peduli Tuhan. Cuma minggunya. Apalagi sebelum pelayanan, tiba-tiba jatuh cinta sama Tuhan. Nggak seperti itu, saudara. Ini berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Carilah terus-menerus. Dan perhatikan kata dahulu di sana. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata dahulu di sana, sekali lagi buka kamus Alkitab, mengandung arti hanya. Carilah terus-menerus hanya kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Yesus mengatakan, kalau kita mencari terus-menerus kepentingan Allah, hidup untuk Dia, maka kepentingan kita akan diperhatikannya. Amin. Amin. Apa yang menjadi keperluanmu akan ditambahkan kepadamu. Di sini Tuhan menjanjikan kemakmuran dalam kehidupan orang yang beribadah kepada Allah. Hidup beribadah itu berguna dalam segala hal, termasuk hal-hal materi. Amin. Makanan kita, pakaian, kebutuhan kita. Apa yang anak-anak kita pakai. Bapa akan menambahkan semuanya itu kepada kita kalau kita beribadah, mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kita harus tahu, Tuhan tidak pernah membenci uang. Uang itu bukan akar segala kejahatan. Paulus mengatakan di 1 Timotius 6:10, dia mengatakan cinta uang adalah akar segala kejahatan. Bukan uang, tapi cinta uang. Cinta uang. Jadi kalau saudara cinta uang, too bad. Saudara berdosa. Saya bersama saya di sini. Yes. Iya. Yang Paulus larang, yang firman larang adalah cinta uang. Bukan uangnya. Bukan uang. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Nah, ayat yang terakhir di sini. Tadi saya katakan, ikut Tuhan, hidup untuk Dia, mendatangkan penyediaan. Penyediaan. Oke. 2024, oh Tuhan, banyak keperluan. Semuanya ekspensif. Semuanya mahal. Bagaimana saya bisa mencukupi keluargaku, keperluanku, keperluan istri, suami, anak-anakku? Bagaimana Tuhan?
ibadah. Ibadah mendatangkan penyediaan. Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Nah, ini apa yang dikatakan dalam firman Allah kepada umat perjanjian lama, bangsa Israel. Ulang ayat 1 dan 2. Di sini Musa mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Dan setelah itu kita membaca ucapan berkat, diberkatilah engkau dan sebagainya. Nah, perhatikan di sini. Firman mengatakan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Nah, perhatikan frasa menjadi bagianmu. Di sini Musa mengatakan kalau kita beribadah, kalau kita ikut Tuhan, hidup untuk Dia, maka berkat ini akan datang sendiri kepada kita dan menjadi bagian kita. Nah, perhatikan frasa itu menjadi bagianmu. Mengandung arti berkat ini akan datang mengejar kita dan menangkap kita. Amin. Datang, mengejar kita, menangkap kita. Saudara, berkat selalu ada di belakang orang yang ibadah. Dan berkat akan mengejar dan menangkap orang yang beribadah. Haleluya. Maka dari itu kita tidak mengejar berkat di sini. Orang yang mengejar berkat, mereka lupa kebenaran ini. Berkat mengejar kita. Dia akan mengejar kita sampai dia menangkap kita. Haleluya. Amin. Ibadah hidup untuk Tuhan. Di mana Dia mengutusmu, di situ Dia akan memeliharamu. Kemana Dia membimbingmu, di situ Dia memberi kamu makan. Ibadah itu berguna bagi segala hal, termasuk hal-hal yang kita butuhkan. Tuhan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Yang percaya katakan, amin. Apa yang kita pelajari? Hidup untuk Tuhan. Mari saudara, hari ini kita berkomit. Ya Tuhan, aku mau hidup untuk Engkau. Dan firman mengatakan, ibadah itu berguna. Dalam segala hal, akan mendatangkan bagiku, bagi keluargaku, perlindungan, panjang umur. Akan mendatangkan bagiku peninggian, dan juga penyediaan. Engkau akan memelihara kehidupan orang yang beribadah kepadamu. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih, Bapa di surga. Bapa, sebagian dari anak-anakmu yang mendengarkan firman ini, kami minta, tahun 2024, siapapun mereka, apapun panggilan, telah Engkau tempatkan atas mereka, Roh Kudus, Engkau punya rencana yang indah bagi setiap anak Allah. Kami berdoa, kekuatan-Mu turun atas setiap anak. Amin. Supaya mereka bisa masuk ke tahun yang baru ini. Mereka akan melangkah dengan pasti, memandang kepadamu, haleluya. Amin. Mereka sendirian. Engkau sudah berjanji, Engkau bersama anak-anakmu. Tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau senantiasa bersama dengan kami, anak
anak-Mu. Kami berdoa Bapa, supaya kami bisa hidup untuk Engkau. Hanya Engkau memuliakan nama-Mu, membesarkan Yes. Raja. Amin. Kehendak-Mu terjadilah. Kerajaan-Mu datang. Nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, haleluya. Amin.